Rimbang Baling itu adalah paru-paru dunia, sumber oksigen untuk dunia kita semua ini. Film-film kan kita lihat, ada sudah mengatakan sekian puluh ratus tahun ke depan ada dunia ini membutuhkan oksigen, sangat payah untuk hidup, ya kan? Oksigen itu sangat penting, itulah yang diharapkan oleh dunia. Tapi apa perhatian dunia terhadap ekonomi kehidupan mereka itu? Nah, inilah yang mau kita susun dan kita angkat. Di peran media yang paling besar di situ, ya kan? Kayak mungkin nanti dalam 1-2 minggu ke depan coba kita turun bersama kalau dapat. Kita tinggal di sana, kita lihat potensi-potensi yang kita naikkan dia. Kita naikkan dia bahwa mereka ini bagian penting dari dunia, itu yang kita angkat. Sehingga punya perhatian penuh, tidak hanya nasional, internasional yang bisa kita angkat di sana. Bagian penting dari dunia untuk menjaga paru-paru dunia itu. Makanya mereka tak bisa, ya kan, hal hutan tak bisa. Dulu saat kita membangun jalan harus ada izin tertentu. Mereka di sana tak ngerti masalah itu. Masyarakat itu tak mengerti. Bayang apa ada yang pernah katakan kepada saya, Pak, sudah ini nenek moyang dulu kami tinggal di sini. Sekarang inilah kami tak boleh melakukan apa-apa dengan hasil hutan yang ada di sini. Nah, mereka kan tak ngerti regulasi itu sendiri. Yang mengerti itu kita. Dan kita pun tak mungkin bisa banyak menjelaskan kepada mereka berkaitan dengan regulasi. Tak juga mau mendengar mereka tentang hal itu. Yang mereka mau dengar apa yang bisa Bapak berikan, yang bisa kami makan hari ini. Kita dibenturkan, diadu domba karena seperti itu, ya kan? Akhirnya apa sebabnya? Supaya kita tidak bisa meningkatkan kualitas SDM. Karena kunci pembangunan itu SDM, modal pembangunan SDM. Kedua, infrastruktur. Pemerintah mulai membangun infrastruktur, tapi dibenturkan dengan masyarakat, ya kan? Dibenturkan dengan masyarakat supaya apa? Infrastruktur ini tidak jalan. Persoalan hutang diangkat terus, ya kan? Diangkat terus supaya infrastruktur tidak jalan. Karena apa sebabnya? Sumber daya alam kita masih banyak yang bisa diambil oleh negara-negara besar. Karena dia mempunyai unit produksi, dia mempunyai alat yang lengkap, dia mempunyai uang yang berat. Nah, transportasi kita sangat terbatas. Mereka memiliki itu semua. Itulah sebabnya kenapa kita dibenturkan dengan hal-hal yang seperti ini. Itu kalau kita melihat politik secara umum di dunia, karena saya ikut juga mengajar di Magister Manajemen, banyak mempelajari hal itu. Dan saya juga terakhir disertasi saya Human Capital. Human capital itu artinya modal manusia atau modal sosial dalam pembangunan. Jadi karena modal pembangunan yang paling utama itu manusia. Singapura jaya karena modal manusianya. Dia hanya berjumlah penduduk 4,5 juta. Tak boleh lebih daripada itu. Itulah kapasitas penduduk Singapura. Maksimum jumlah isi masyarakat di Singapura itu 7 juta. Saya 3 kali mengikut kursus di Singapura itu. Di Civil Service College. Yang pertama 3 bulan. Mempelajari government services, kedua masalah education, ketiga kemarin masalah public services. Makanya kalau kita pergi ke Singapura, setahun ini kita pergi, tunggu 5 tahun lagi pasti berubah wajah Singapura. Inovasi pengembangan kota supaya orang ingin terus datang ke sana. Dan itu disanggung oleh pemerintah, mengelola ruko-ruko, ya kan, toko-toko semuanya, rumah-rumah semua dibangun oleh pemerintah. Ini berubah wajah kota diubah, sama kita merubah susunan isi dalam rumah kita supaya kita betah berada dalam sering kan. Nah, merubah ini taruh di sini, taruh di situ, itu yang dilakukan di Singapura itu sendiri. Dan kekuatan yang mereka miliki itu SDM. Karena pernah tahun 2005 pendidikan kita waktu meningkat, kita menjadi tuan rumah Olimpiade Sains Nasional atau internasional waktu itu, Asia Pasifik Fisika Olimpiade. Ada 15 medali emas yang kita dapat di Riau. Dan semua anak-anak itu ditarik ke Singapura, ditawarkan menjadi warga negara. Tak salah saya, anak Kamparnya ada satu yang ditarik. Kenapa? Mereka tahu, mereka beli itu SDM. Karena tak ada apa yang mereka miliki, tapi SDM yang mereka punya. Dia bisa mengatur perdagangan di dunia. Dia bisa menetapkan harga bahan pokok. Dia bisa menetapkan standar harga komoditas. Kenapa? Dia memiliki pengetahuan. Jadi mereka merupakan aset dunia. Jadi negara-negara yang mempunyai kualitas SDM yang tinggi itu aset dunia. Makanya sedikit saja diganggu Singapura, sedikit diganggu Israel, pasti ada negara-negara besar menjaga itu semua. Kita, bayangkanlah, dengan memiliki sumber daya yang besar, sumber daya manusia yang banyak,
dibenturkan untuk itu. Supaya apa? SDM kita tidak meningkat dengan baik. Persoalan yang terjadi saat ini pandemi itu merupakan bagian juga dari hal-hal bagaimana kita dalam menyikapi pembangunan ini. Itu saya juga mengajak kepada seluruh media, mari betul-betul boleh kita mengkritisi, memang harus, ya kan, untuk melihat apakah ini benar atau salah. Namun juga kita memberi informasi yang terbaik kepada masyarakat. Jangan sampai kita bagian dari orang-orang luar yang berusaha membenturkan antara masyarakat itu sendiri. Karena saya melihat betul, dan saya bilang kemarin, saya katakan, dengan 280 yang ditangkap dalam narkoba ini bukan bisnis lagi, ini adalah upaya untuk merusak generasi, ya kan, untuk merubah generasi. Apalagi di saat ini harapan kita terlalu tinggi, tapi kemampuan kita menjadi rendah. Salah satunya dengan narkoba untuk menambahkan ilusi-ilusi. Itu yang lakukan, yang terjadi mungkin saat ini. Itu yang menjadi perhatian penuh kita semua pemerintah. Dan kita melantarkan kemarin, saya minta seluruh mama ketemu untuk menjaga anak kemenakan. Karena kekuatan tali berpilin tiga tunggu sejalangan itu, saya yakin itu, kalau nanti kuat dari tinik mama menjaga ke bawahnya, ada pencalang istilahnya, pencalang hulu balang, ada hulu balang yang bisa menguatkan itu. Kalaulah narkoba itu tak kita beli, dia akan masuk lagi. Dan kalau kita takkan menerima, tak akan mau lagi, ya kan? Itu kan hukum ekonomi, ada permintaan, ada barang yang beredar. Nah, itu kita menjaga. Nah, saya harapkan media juga merupakan bagian terdepan kita dalam hal mencegah itu semua. Kebijakan pembangunan yang bisa saya lakukan di Kabupaten Kampar di masa PJ ini memang tak banyak sebenarnya. Tugas saya sebenarnya tidaklah jauh. Sebenarnya ada sangat jauh yang saya buat lakukan ini. Hanya menjaga transisi pemerintahan, menyiapkan setelah pelaksanaan pemilu dan pilkada. Itu yang harus saya lakukan. Lebih kurang entah sampai setahun, entah 2 tahun, entah sampai di akhir. Itu tergantung bagian evaluasi dari pemerintah. Saya tak mengatur batas waktunya, tapi saya kerjakan apa yang bisa, saya kerjakan. Ini akan menjadi garis-garis nanti yang kita siapkan untuk kebijakan bupati terpilih, menjadi dasar pengembangannya ke depan. Banyak hal yang saya terima, informasi para nenek mama dan datuk-datuk dari beberapa kementerian. Jadi ada memang ketimpangan pembangunan. Ketimpangan pembangunan akhirnya akan menyebabkan ketimpangan ekonomi di beberapa wilayah. Tapi ada satu yang menarik, kemarin saya lama pergi, saya ke daerah Kampar Kiri Hulu, sampai ke Batu Sasang. Yang menarik bagi saya di sana, saya melihat itu alam yang cukup bagus. Sudah itu masyarakat menganggap pemerintah tak peduli terhadap pembangunan di sana, baik itu pembangunan infrastruktur maupun pembangunan ekonomi. Kalau melihat apa itu semua, bukan masyarakat pemerintah tak peduli, tapi banyak hal regulasi-regulasi berkaitan bagaimana mendorong pembangunan itu. Jadi setelah saya pulang di sana dapat ada media bermacam-macam. Begitu juga media menyampaikan kepada saya informasi, ada foto dan sebagainya, menganggap memang pemerintah tak peduli. Saya bilang bukan pemerintah tak peduli, ada regulasi. Kalau membangun ini terbentur di sini kita, kalau melakukan ini terbentur di sini semua. Dan ini tak bisa dilakukan dengan regulasi yang reguler seperti biasa pembangunan yang ada. Ini harus punya kekuatan yang utuh, mungkin menjadi suatu tim yang semuanya terlibat di dalam sana. Mungkin pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Kenapa? Timbang balik itu adalah paru-paru dunia, sumber oksigen untuk dunia kita semua ini. Film-film kan kita lihat, ada sudah mengatakan sekian puluh ratus tahun ke depan, ada dunia ini membutuhkan oksigen, sangat payah untuk hidup, ya kan? Oksigen itu sangat penting, itulah yang diharapkan oleh dunia. Tapi apa perhatian dunia terhadap ekonomi kehidupan mereka itu? Nah, ini yang mau kita susun dan kita angkat. Di peran media yang paling besar di situ, ya kan? Kayak mungkin nanti dalam 1-2 minggu ke depan coba kita turun bersama kalau dapat. Kita tinggal di sana, kita lihat potensi-potensi yang kita naikkan dia. Kita naikkan dia bahwa mereka ini bagian penting dari dunia, itu yang kita angkat. Sehingga punya perhatian penuh, tidak hanya nasional, internasional yang bisa kita angkat di sana. Bagian penting dari dunia untuk menjaga paru-paru dunia itu. Makanya mereka tak bisa, ya kan, hal hutan tak bisa. Dulu saat kita membangun jalan harus ada izin tertentu. Mereka di sana tak ngerti masalah itu. Masyarakat tidak mengerti. Bayang apa ada yang pernah katakan kepada saya, Pak, sudah ini nenek moyang dulu kami tinggal di sini. Sekarang inilah kami tak boleh melakukan apa-apa dengan hasil hutan yang ada di sini. Nah, mereka kan tak ngerti regulasi itu sendiri. Yang mengerti itu kita.
Dan kita pun tidak mungkin bisa banyak menjelaskan kepada mereka berkaitan dengan itu. Tak juga mau mendengar mereka tentang hal itu. Yang mereka mau dengar, apa yang bisa Bapak berikan, yang bisa kami makan hari ini. Itu yang mereka mau dengar. Nah, itu yang mereka mau dengar kan. Tapi cara kita harus pandai pendekatan-pendekatan itu. Saya ingin mengajak kita semua, akan saya bentuk tim percepatan pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan ekonomi dalam rangka mendorong Imam Baling menjadi harum-harum dunia. Itu kita angkat bersama. Media lah yang memainkan itu. Mungkin kita buat sebuah website khusus, kota indahnya kita gambarkan bagaimana kalau di Pandai itu, kita dengungkan itu semua. Sehingga kalau kita untuk membangun infrastruktur, kemarin asisten luar, tidak bisa Pak, jalan kita cuma diizinkan hanya 1 meter lebih saja. Nah, kami kemarin sore juga ada saya kumpulkan PLN, sudah tuh BKSDA rapat, walaupun itu mulai MOU dilakukan itu, namun juga kemarin saya Pak Sekda dan minta diusulkan minimal cari tanah 20x20 untuk memasang tower apa istilahnya, bukan PLN, untuk komunikasi. Nah, Telkom itu sendiri, telekomunikasi itu kan harus diminta di kementerian. Kalau Telkomsel kita harap membangun di situ, dia kan menghitung nilai ekonomisnya. Tapi kalau pemerintah di situ lah pemerintah masuk kalau nilai ekonomisnya rendah dan itu menjadi bagian penting. Dan kalau kita melihat sekarang ini yang 9 desa itu putus dari aspek komunikasi, aspek listrik, transportasi, itu seolah-olah bukan bagian dari Indonesia. Malah kita memang seperti itu melihatnya kalau orang luar. Tapi kalau kita tahu dengan persoalan regulasi, tak seperti itu. Nah, tapi kita harus mencari solusi. Bagaimana untuk mendorong itu semua. Nah, saya belum Pak Yuriko kemarin sudah saya suruhkan, belum data di mana titik-titik telekomunikasi. Karena telekomunikasi itu penting. Tidak tahu nanti kita kejadian apa, perkumpulan apa yang dibentuk di situ. Karena tak ada komunikasi, tak ada listrik, kita kan. Tahu-tahu tak mencuat saja kejadian yang besar. Teroris. Mungkin aja bisa terjadi seperti itu. Jadi itu tadi. Kita berharap kita sama-sama. Dan kemarin juga daerah Kampung Hilir, saya baru bukan diberi gelar, pulang ke mama di Kampung Hilir. Harapan mereka di suku Peliar, harapan mereka itu penuh perhatian lah terhadap. Saya tahu diundang penuh. Dan persoalan di sana juga sama, persoalan infrastruktur. Tapi kalau saya melihat di sana, itu potensinya luar biasa sebenarnya, tak terlalu sulit dan itu bisa dilakukan dengan regulator biasa dalam rangka membangun infrastruktur yang ada di Kampung Hilir itu sendiri. Tapi kalau untuk wilayah Imam Baling itu harus dilakukan secara khusus, dibentuk tim khusus dan tim ini bekerja terus. Nanti ada media di sana, kita kolaborasi lah ya. Ada pemerintah, mungkin LSM juga, NGO kita cari NGO yang betul-betul bisa memperjuangkan ini. Kita bergabung, kita bentuk tim, kita diskusi. Nanti kan ada acara tanggal 15. Festival Imam Baling yang dibuat oleh kelompok organisasi. Nah, saya minta undurkan karena tanggal 15, 16, 17 itu Munas Asosiasi Kabupaten Kota Penghasil Sawit. Nah, dan saya sebagai sekjen, kami sudah menyurati Presiden untuk membuka acara itu. Tanggal 7 juga kami akan mengundang seluruh daerah-daerah penghasil sawit itu sendiri. Nah, kalau memang diundurkan bisa hadir kita bersama acara itu semua, karena itu salah satu juga untuk mengangkat. Kalau itu kan hanya temporer sifatnya, jadi temporer, saat itu datang, saat itulah mereka teringat dengan itu. Tapi setelah mereka balik hilang lagi, ya kan? Ada kegiatan baru ingat lagi. Kedua juga persoalan yang kita dorong ke depan, memang pemerintah dengan kondisi pandemi banyak negara bangkrut menjaga pangan. Kita tahu Cina dah minta beras 2,5 juta ton. Belum lagi harga ayam di Singapura sudah 750.000, ya kan? Nah, akhirnya untung hari pertama saya masuk sini setelah terima, hari kedua kami pisah sambut di lembaga adat, sore langsung saya rapat. Strategi pembangunan saya katakan kita mendorong ekonomi kita untuk membangkit dari dampak pandemi Covid. Pertama kita lihat pangan kita dulu. Kita pernah swasembada beras di sini. Kita lihat peta bagaimana, kita dorong lagi beras kampar. Kami mungkin merencanakan bulan Agustus meluncing beras kampar dengan cap bulu kasut. Kita membangun nanti ada koperasi ASN. Koperasi ASN membentuk anak perusahaan. Nah, dia dah bilang Pak Seda semalam bentuk koperasi petani padi khusus untuk sawah padi aja.
Jadi Kopertani Persi Padi, Koperasi ASN, nanti tim ahli, tenaga ahli yang kita libatkan karena dia mempunyai kemampuan masuk di dalam komisaris pengelola perusahaan itu, mungkin investor. Nah, kalau ada orang luar, kenapa dia menjadi anggota dalam komisaris ini? Dia tim ahli yang hanya kita bayar goodwill-nya saja. Dia hanya tidak masuk. Kalau dia pergi nanti susah kita kerja. Jadi itu anak perusahaan kita buat, PT Agro Tani Sejahtera. Tapi ini belum jadi ya, belum berhasil, kita lagi mundur. Nah, Bank Mandiri dah mencari saya juga, ya kan? Bank Riau udah mulai mencari dengan program kita itu. Program pertama kita mungkin nanti menanam 100 hektar dan panen juga ada 100 hektar di bulan Agustus. Nah, sementara kita belum punya rice milling, ada salah satu rice milling modern yang mau bekerja sama. Jadi kita produksi beras, minimal pasar kita ASN dulu. Nah, nanti media wartawan juga lebih prioritaskan lah untuk merasakan beras Kampar Cap Ulu Kasok. Dengan promosi beras Kampar Cap Ulu Kasok itu saja baru belum terjadi produksinya, sudah mengundang Jatim Pak besok mau ketemu saya sama dengan Lampung Pak. Karena melihat katanya ada Ulu Kasok yang sama dengan Raja Empat Kampar, mau diskusi untuk mendorong pariwisata. Baru kita main di branding, belum jadi branding itu tadi. Itu ada bentuk gambar kan, gambar berasnya, kantongnya dari HP saya ini. Nah, itu salah satu contoh. Jadi itu apa sebabnya? Media yang berperan mensosialisasikan kebijakan kita ini. Sehingga saya besok pagi setelah acara di Kubang langsung berangkat ke Jakarta ketemu dengan 2 orang yang akan bertemu yang ingin menginvestasikan itu. Dan juga banyak orang-orang yang akan menginvestasikan untuk padi ini. Nah, dan Bank Mandiri yang pertama sekali minta waktu untuk ketemu. Itu baru belum berencana, belum tersusun dengan baik rencana kerja kita itu. Tapi dengan ekspos itu kita semua dan menjadi perhatian. Mudah-mudahan tahun pertama ini 100, nanti ada penanaman sekali lagi 500, penanaman sekali lagi 1.500. Jadi itu hanya baru bisa 2.100. Potensi sawah kita ada 4.000. Tapi di 4.000 itu ya Pak Abdal, itu yang bisa produktif itu hanya 2.100. 2.900 itu banyak masalah-masalah berkaitan dengan irigasi. Nah itu yang Pak Abdal nanti mulai mencari strategi apa yang kita lakukan di situ. Itu belum bisa menyanggah kebutuhan beras Kampar dengan luas 4.000 hektar. Untuk kebutuhan seluruhnya kita harus memiliki 26.000 hektar. Banyak. Sementara lahan kita banyak beralih ke sawit. Tapi dengan strategi ini pelan-pelan kita bisa gerakkan, kita dorong lagi untuk kembali ke sawah. Karena apa? Kita pola B2B, business to business. Jadi memang mindset masyarakat harus terubah. Saya pernah mindset agak sulit katanya untuk menggerakkan pola padi di Kampar. Karena masyarakat Kampar ini menjual gabahnya kalau sudah merasa hidupnya sudah payah betul. Nah, jadi kan mindset itu kita rubah, makanya kita bentuk koperasi petani. Petani merupakan bagian dari perusahaan itu sendiri. Ya kan? Dan itu adalah business to business. Bayangkanlah DKI, dia tak punya sawah, sawahnya ada di Cianjur, sawahnya ada di Kerawang, tapi dia bisa mengekspor beras ke negeri sana. Pendapatan dia mereka untuk dari food station itu lebih dari 3 triliun per tahun yang dihasilkan oleh food station DKI. Kemarin yang ekspor kita di Jakarta itu dari food station DKI. Kebetulan masih tim kita yang di Kemenristek dulu. Nah ini yang kita dorong, mudah-mudahan. Kemarin saya tak berbisik juga dengan Bupati Rohul, Pak, apa upaya peningkatan kapasitas untuk pertanian sawah yang di Rohul? Belum ada. Kalau belum ada, nanti kita MOU, kita kerjasama, kita ambil gabahnya, kita tingkatkan intensifikasi produknya. Kalau mau pakai merek kami kasih diskon. Tapi kalau mau pakai merek dia sendiri, tambah bayarnya. Itu gurau saya dengan beliau. Tapi menurut satu, tapi memang kita jadi pion ini nanti bisa kekuatan bersama nih. Menggerakkan seluruh sektor, tidak hanya di Riau, di Bangkinang, Rohul, mulai dari daerah-daerah yang lain. Karena rice milling yang ada di Batu daerah mana itu? Daerah ke arah ke Kampar Kiri sana itu memang di kekurangan kapasitas produksi.
dia hanya menggiling saja, sehingga dia membeli beras dari Jambi, dari mana-mana. Tapi kalau konsep kita main dari hulu. Kita main dari hulu, proses nanti dan sampai ke hilir. Nah, hilirnya yang belum bisa kita, karena hilirnya kan kapasitas pertanian kita harus tinggi, sehingga rice milling kita bisa mengolah beras-beras. Jadi rice milling lah yang menentukan kualitas beras itu, bukan pajinya. Padi itu hanya mempengaruhi rasa, tapi rice milling lah yang mempengaruhi beras. Semakin bagus rice milling pengeringannya, semakin bagus dia pengolahan pembuatan gabahnya, tidak patah-patah dia, tanda begitu makin naik harganya. Dan ada juga nanti pemolesannya, nanti bisa menjadi harum waktu dimakan. Kan ada beras pandan wangi, kalau kita beli di di pasar buah SLI itu. SLI ada berasnya, itu sekilo itu sampai 19.000 sampai 20.000. Kalau di mall Permamarket, apa yang di Living World? Farmer Market itu ada beras khusus yang pandan wangi, itu di atas head gila harganya, sebanyak hampir 19.000 lebih 1 kilo. Jadi kalau kita beli satu kantong itu hampir 200.000, mahal kan? Mahal. Tapi rasanya beda. Setelah kita makan nasi itu, sulit kita berpindah kepada beras lain. Saya memang, saya pernah di rumah sekali saya makan nasi, kok lain nasinya mah beras biasa itu udah habis, berhenti saya makannya. Karena itulah dia pengaruh beras. Itu pengaruh dari rice milling saja. Pengaruh rasa ya. Pengaruh dari pengolahan saja, bukan daripada padi itu sendiri. Itulah yang mau kita buat ke depan. Semoga apa yang kita harapkan dapat terwujud. Kedua, mungkin kita mendorong di sektor perikanan. Perikanan kita di surplus, jadi hulu tak masalah, lagi di tengah tak masalah, di hilir lagi masalah perikanan yang kita cari solusinya. Saya menggandeng BRIN, Badan Riset Nasional, untuk mempelajari. Jadi konsep yang pernah saya buat di Kemenristek Dikti dulu dengan ekosistem inovasi ABBC, akademisi, bisnis, government, community. Nah, jadi dengan 4 konsep itulah yang akan terapkan di sini. Kemarin kita season 1 dan season 3 dah mulai. Kita mulai Bitcoin ya, dengan BRIN. BRIN itu minta malah dari BRIN menjadikan sampah sebagai instalasi mereka, karena mereka juga baru lagi mencari bentuk bagaimana untuk pembinaan daerah-daerah. Karena saya sudah kayak dapat saya sampaikan dulu, memang banyak hal mungkin yang mau saya cerita ini. Ya, banyak hal yang mau kita diskusikan ini ya, untuk kepentingan pembangunan kita. Dan banyak harapan saya dengan media-media, wartawan untuk mengeksposkan ini. Semuanya orang tertarik dan menarik dan datang ke sini. Nah, kalau mereka datang ke sini, ekonomi kita berputar. Itu yang usaha kita dari. Sehingga kita akan buat event-event. Ini kan kita ada event Barolek Gadang di bulan awal Agustus. Seharusnya mulai sekarang udah diekspos itu. Diekspos ditahu kan, banyak orang datang untuk melihat itu semua. Nah, itu lagi disiapkan kita. Karena apa? Dengan orang datang pasti orang bawa duit ke sini belanja. Minimal dia minum kopi, minimal dia beli aqua, ya kan? Nah, duit yang mereka bawa ke sini, duit kita berputar di sini. Jangan kita pula yang ke sana. Dan mulai besok ke depan seluruh kepala dinas kebagian tinggal di sini semua. Mulai Sabtu malam Minggu, ya kan? Nah, hari Sabtu, hari Minggu kita dah mulai mengaktifkan kembali Car Free Day. Mungkin hari Sabtu ada acara jalan santai, melihat lingkungan di sekitar kamu. Setiap Sabtu kita lakukan itu. Nah, mungkin nanti 2 minggu sekali ada kegiatan kita membersihkan kampung kita, Jumat bersih, bersama seluruh elemen masyarakat. Saya sudah minta camat kota nanti, saya bilang bentuk tim. Saya tak mau nengok lagi, ada sampah setiap hari dan ada sampah tinggal di tempat sampah yang besok pagi baru diambil. Kalau di Meranti itu boleh katakan 24 jam, ya? Tak pernah kita nampakkan sampah. Sampah langsung disapu dibuang, langsung diangkat dari itu juga, tak ditumpukan kadang. Ya adil kita, ada depan rumah warga tempat penampungan, dia yang sendiri berhadapan dengan sampah masyarakat. Di belakang rumah saya ada yang seperti itu, ya kan? Nah, kita juga mengolah, ada mesin pengolah sampah nanti, itu memang butuh dana, mungkin baru bisa kita diberi perubahan. Jadi sampah itu tak perlu lagi dibuang di tempat sampah, bisa diolah. Sampah organik dia keluar, bisa dipakai untuk pupuk, sampah non organik diolah menjadi bahan bangunan. Nah, nanti kita siapkan bersama. Saya dah bilang Bu Camat tadi. Bu Camat sekarang siapkan tim di kelurahan, adakan lomba setiap kelurahan. Jangan setahun sekali, 3 bulan sekali.
Nah, 3 bulan sekali lomba kan, nanti siapa kecamatan kelurahan yang terbersih kita kirim dia berangkat ke kota mana untuk belajar tentang hal-hal yang bisa mereka pelajari untuk itu dibanding wilayahnya masing-masing. Tadi saya sampaikan camat begitu. Biar apa? Biar setiap jam itu menjadi terkontrol dengan sembara yang kita buat. Saya rasa itu Ketua dan semua hadirin rekan-rekan media yang dapat saya sampaikan sekilas lah sedikit tentang rencana kerja ini. Belum banyak hal yang dapat saya sampaikan. Mungkin tagline kita sudah dapat bahwa negeri kita sudah lama ada negeri Serambi Mekah nih kan, Kampar Serambi Mekah, mungkin Baginda Kota Beriman. Beriman itu ada bersih, indah, ya kan, banyak hal yang itu pun sebenarnya itu yang mau saya ekspor itu masih disusun. Waktu saya pun lagi menyesuaikan, nanti adalah waktu kita, mudah-mudahan di pertengahan bulan ini itu sudah dapat kita ekspos bersama. Dan itu kita jaga nanti di dalam RPJMD, semoga itu menjadi karena sebelum bupati terpilih itu kan ada rancangan awal yang kita susun. Kalau sudah dalam rancangan awal itu terkunci di situ, bupati dan wakil bupati terpilih itu tinggal memasukkan visi misi tambahan daripada program-program yang ada ini. Kan kadang-kadang orang politik melihat dengan birokrasi berbeda. Kalau saya kan orang birokrasi pemerintahan, melihat segala sesuatu itu dengan regulasi. Kita sesuaikan dulu. Karena ada juga banyak anak mahasiswa nanyakan kepada saya minta beasiswa. Saya bilang beasiswa itu bukan kewenangan kita. Tapi karena saya menjalankan ini kebijakan sesuai dengan kewenangan. Kalau yang bukan kewenangan nanti ada masanya. Bupati yang terpilih ada janji-janji kampanye untuk itu, pilihlah dia. Karena apa? Janji kampanye itu bisa dituang ke dalam aturan tersendiri. Kalau saya tak bisa membuat aturan itu, saya bilang. Mungkin beasiswa yang bisa saya lakukan ada 3 cuma anak-anak miskin yang terlantar karena berhak mendapatkan pendidikan, bantuan pendidikan. Kedua mungkin yatim piatu, ya kan. Ketiga ini hafiz Al-Quran. Nah, kita akan membuat SK Pergub terhadap hafiz Al-Quran ini, segala kebutuhan biaya hidupnya kita jaga sebagaimana kita menjaga Al-Quran. Nah, itu yang kita lakukan untuk negeri kita ini supaya aman, damai, tentram, dan sejahtera. Karena Al-Quran itu firman Allah yang ada di dalam diri anak itu. Alhamdulillah data yang kami kumpul untuk yang habis 30 juz itu lebih kurang hampir 60 orang. Nah, 60 orang ini kita SK-kan. Nanti kita cari apa waktu momen yang tepat untuk mengundang mereka ini. Dan kami kemarin Pak Saryoji bercerita bagaimana Pak Kamsul untuk kedepannya mereka ini. Nah, itu yang lagi kita pikirkan. Tak mungkin mereka ini begitu saja. Ya kan, mereka perlu sesuatu. Kalau memang perlu kuliah, emang akan kita kuliahkan dia. Bagi yang tak kuliah, yang sudah berumah tangga, takkan mungkin dibiar seperti itu saja. Dibuat TPA ya. Buat mungkin lembaga masjid, tempat kita dia ada tempat dia di masjid tertentu. Kemarin memang ada Buya Kariman Ibrahim mengatakan kepada saya, kita carilah Pak Kamsul di sini supaya sebagai pusat pesantren rujukan. Kembalikan agama kepada alim ulama, kembalikan daerah kepada adat istiadatnya, kembalikan kesenian kepada budayawannya, dan itu sudah memang kita programkan itu. Semoga ini apa yang kita lakukan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan rencana yang dapat terwujud, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi saya tutup dalam pertemuan ini, mohon maaf kalau ada hal yang salah dan silap dalam penyampaian saya. Tidak lain dan bukan adalah memang kelemahan saya sendiri selaku manusia, dan kadang-kadang kita juga tidak sempurna. Dan rekan-rekan media juga saya harapkan kadang-kadang kalau terlambat saya membalas WA-nya karena terlalu banyak yang masuk dalam satu hari itu. Dan kadang-kadang kalau saya tak bisa mengangkat teleponnya di saat hari tertentu, memang telepon itu tak sama saya, karena rentang dari satu kegiatan yang lainnya kadang-kadang tak pernah ada jeda waktu. Jangankan untuk mengangkat telepon, kan? Ya, kan? Untuk melakukan aktivitas lain saja itu susah saya lakukan. Itulah padat waktu dan kegiatan, dan banyak lagi yang janji untuk audiensi yang belum sempat saya penuhi. Nah, alhamdulillah tadi karena mungkin nanti besok nanti terlalu lama, biarlah hari ini kita adakan makan malam, makan siang bersama, karena waktu siang itu semua punya waktu untuk itu. Nah, ataupun nanti sholat bersama berjemaah, karena setelah sholat ada waktu kita sama-sama. Kadang-kadang sering saya buat pertemuan seperti itu. Subuh Jumat juga bisa. Saya rasa itu ya yang biasa disampaikan. Mohon maaf atas salah dan khilaf saya. Saya tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih Bapak